Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua, segenap saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Menyambung materi yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu mengenai makna kesejahteraan. Kesejahteraan dalam hal ini terkandung dalam 3 hal, yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Nah, untuk supaya rakyat kita memperoleh kesejahteraan yang hakiki, maka sebaiknya pembangunan kesejahteraan rakyat semesta itu harus dibangun dari desa. Jadi semangat mensejahterakan rakyat semesta itu harus lahir dari desa, yang ini merupakan semangat bottom up, dan polisinya, political will-nya itu harus berbentuk political will yang berbentuk top down. Nah, kenapa kemakmuran ini atau kesejahteraan ini harus dibangun dari desa? Karena ketika seluruh desa di Indonesia itu makmur, maka NKRI otomatis makmur. Jadi, saya ingin mengistilahkan materi ini adalah Made-Mane, yaitu makmur desaku, makmur negeriku. Mungkin pemirsa atau saudara-saudara sekalian bertanya, bukankah Indonesia itu jumlah desanya sangat banyak? Betul, bahwa jumlah desa di seluruh Indonesia lebih dari 80.000 desa. Tetapi kita punya ilmu untuk memanage 80.000 desa ini. Kita bisa menggunakan ilmu simplifikasi, yang mana dari 80.000 desa ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5 jenis desa. Apa aja itu? Yang pertama adalah desa pegunungan. Yang kedua adalah desa hutan. Tipikal yang ketiga adalah jenis desa persawahan. Jenis desa yang keempat adalah desa daratan yang merupakan industri dan perdagangan. Dan yang kelima adalah jenis desa pesisir alias desa kelautan. Nah, jadi untuk memakmurkan 80.000 desa ini, sesungguhnya PR kita hanya bagaimana membuat 5 model desa ini, yang mana satu desa dan desa yang lainnya bisa di copy paste sesuai dengan tipikal yang dimiliki oleh desa tersebut. Lantas berikutnya, bagaimana untuk memakmurkan di setiap desa itu? Yang pertama, kita harus melihat potensi yang ada di masing-masing desa, dan desa yang memiliki potensi itulah yang harus kita kembangkan secara baik dan benar. Sebagai contoh, kita tahu semua bahwa jumlah produk yang ada di dunia ini yang dikonsumsi oleh masyarakat bumi itu jumlahnya ratusan ribu produk. Nah, kalau kita memproduksi minimal 75.000 produk, diproduksi sendiri, tidak dengan cara impor, maka dari 75.000 produk itu akan membuka lapangan kerja sebanyak 75 juta lapangan kerja, karena setiap produk pasti mampu menyerap tenaga kerja minimal 1.000 tenaga kerja. Jadi kalau ada 75 juta
pekerja, di mana setiap pekerja menghidupi 4 jiwa, maka dengan 75.000 produk itu akan menyelamatkan kehidupan bagi 300 juta penduduk, yang mana penduduk kita sekarang alhamdulillah belum sampai 300 juta penduduk. Barangkali pemirsa juga menanyakan, betulkah bahwa setiap produk itu akan mampu menyerap tenaga kerja minimal 1.000? Saya kasih contoh, ini sebagai produk air mineral. Air mineral ada ratusan atau mungkin puluhan merek, yang mana setiap merek itu menyerap tenaga kerja yang kalau ditotal dari industri air mineral ini, tenaga kerjanya pasti lebih dari 1.000. Itu baru satu jenis air mineral. Contoh yang kedua, kita bicara soal celana. Kita jangan dulu bicara soal celana, kita bicara dulu soal resletingnya. Pabrik resleting yang memproduksi resleting itu, coba kita lihat berapa tenaga kerjanya, dan itu pasti lebih dari 1.000 karyawan. Produk apa lagi? Saya yakin dan saya telah melakukan riset bahwa setiap produk minimal membutuhkan 1.000 atau tidak kurang dari 1.000 karyawan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kita atau penduduk kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi, saya ulangi lagi, tesis atau konsep Made Money ini adalah sebuah konsep atau tesis untuk membangun kemakmuran rakyat yang dimulai dari desa, semangatnya dari desa, manajemennya di desa, yang mana politik itu adalah merupakan political will yang sifatnya top down, tapi spiritnya adalah bersifat bottom up. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai tesis Made Money, dan semoga Made Money ini, makmur desaku dan makmur negeriku, akan menjadi salah satu pegangan pokok bagi presiden ke depan untuk bagaimana memberikan kemakmuran bagi rakyat semesta. Terima kasih.